Hai, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memulai segmen pada video. Silahkan Anda klik timer di pojok kiri. Jika ada tulisan mulai, silahkan ditekan, nanti akan muncul beberapa segmen atau tombol yang akan Anda pilih sesuai dengan keinginan Anda seperti judul konten, agar waktu Anda tidak terbuang percuma. Jika sudah memahaminya, silahkan untuk dicoba dengan menekan tombol mulai. Strategi pembelajaran adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. Dalam hal ini, tidak semua orang dapat belajar dengan mudah dan cepat. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dalam belajar. Dalam video ini, kami akan membahas berbagai macam strategi pembelajaran, contoh, tujuan, hingga tips menentukannya untuk membantu meningkatkan keterampilan belajar. Pengertian strategi pembelajaran adalah perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang didesain dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam hal ini, strategi pembelajaran menjadi kegiatan yang harus dikerjakan guru dan siswa. Pasalnya, strategi pembelajaran itu juga diartikan sebagai suatu set materi dan prosedur pembelajaran untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Dalam implementasinya, strategi pembelajaran terdiri dari berbagai macam teknik dan metode belajar, contohnya membaca, mengingat, mengulang, dan menerapkan informasi. Kesimpulannya, maksud dari strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, yang termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya, dalam pembelajaran yang disusun, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dapat dicapai secara efektif dan efisien. 8 strategi pembelajaran yaitu 1. Strategi pembelajaran inquiry. Jenis strategi pembelajaran inquiry dilakukan dengan cara memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dalam strategi ini, siswa diajak untuk mengeksplorasi konsep-konsep yang diajarkan melalui pengamatan, tanya jawab, dan percobaan. 2. Strategi SPBM. Dilansir bakri.uma.ac.id, strategi pembelajaran SPBM adalah jenis strategi pembelajaran dengan menggabungkan beberapa kegiatan pembelajaran yang memfokuskan proses pemecahan masalah ilmiah. Umumnya, SPBM akan didasarkan psikologi kognitif, yang dibebaskan dari asumsi bahwa belajar merupakan proses mengubah perilaku melalui pengalaman. 3. Strategi kooperasi DSS. Metode pembelajaran DDS adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok tertentu. Misalnya, menggunakan kelompok kecil, atau tim yang terdiri dari 4-6 orang, yang memiliki latar belakang akademis ras, atau gender, dan lain-lain. 4. Strategi peningkatan keterampilan berpikir SPKB. SPKB adalah model pembelajaran, yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir siswa, dengan fakta-fakta atau pengalaman sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Materinya akan membimbing siswa, untuk menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai. 5. Strategi pembelajaran kooperatif script. Strategi pembelajaran kooperatif script, merupakan salah satu metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara memberikan skenario, atau naskah yang harus dijalankan oleh siswa dalam kelompok. Dalam strategi ini, setiap siswa memiliki peran yang berbeda-beda dan harus bekerja sama untuk menyelesaikan skenario atau naskah yang diberikan. Tujuan dari strategi pembelajaran kooperatif script adalah untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, seperti kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan. 6. Strategi pembelajaran berbasis proyek. Strategi pembelajaran berbasis proyek, dilakukan dengan cara memberikan siswa tugas, atau proyek yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam strategi ini, siswa diajak untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan problem solving. Tujuan dari strategi pembelajaran berbasis proyek adalah untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang baik dalam situasi nyata. 7. Strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah dilakukan dengan cara memberikan suatu masalah, atau situasi tertentu yang harus dipecahkan oleh siswa. Dalam strategi ini, siswa diajak untuk berpikir secara kritis, dan kreatif dalam menyelesaikan masalah yang diberikan.
Tujuan dari strategi pembelajaran berbasis masalah yaitu, untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang diajarkan dengan cara yang lebih praktis, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. 8. Strategi pembelajaran kolaboratif. Strategi pembelajaran kolaboratif merupakan salah satu metode pembelajaran yang dilakukan secara bersama-sama, dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Metode ini dilakukan dengan cara membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil, yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Dalam strategi pembelajaran kolaboratif, setiap siswa memiliki peran yang sama penting dalam proses belajar, sehingga setiap siswa harus berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Itulah 8 strategi metode pembelajaran part 1, metode yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. Dan jangan lupa kelanjutan dari strategi metode pembelajarannya di part 2. Pastikan subscribe, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, yang pasti terbaru dari channel Ngomongin Positioning Brand. Terima kasih.